Bagaimana pendapat Akang tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baku dalam kehidupan sehari-hari? Pastinya penggunaan bahasa Indonesia yang baku itu bagus supaya mengingatkan kita dan tidak melupakan kita tentang identitas negara, bahasa ya, salah satunya bahasa Indonesia. Apalagi kalau kita pakai di forum-forum atau di tempat atau di organisasi yang mengharuskan kita memakai bahasa Indonesia. Makanya itu sangat perlu gitu ya, karena itu bagian dari menjaga identitas bangsa gitu. Yang kedua, apa Akang, menurut Akang, seringnya mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing itu dapat mempengaruhi penggunaan kosnya dalam di Indonesia gitu. Oke. Intinya dicampur adukan, mau itu sama bahasa daerah atau bahasa asing. Gitu. Sebenarnya kalau saya ada penilaian tersendiri ya. Kalau kita campur adukan misalkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah, sebetulnya nggak apa-apa selagi memang nggak formal, selagi itu memang interaksi biasa. Kalau misalnya kita ada di forum-forum yang mengharuskan kita untuk memakai bahasa asing, bahasa Indonesia ya berarti harus murni gitu ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar yang harus kita pakai. Terus gimana dengan pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing gitu ya? Iya gitu maksudnya. Sebenarnya kalau selagi itu melahirkan pola interaksi yang sama-sama dipahami oleh individu sebenarnya nggak apa-apa. Cuma yang jadi masalah adalah jangan sampai pola pencampuran bahasa Indonesia dan bahasa asing ini dibawa ke ranah-ranah yang seharusnya tidak gitu kan. Kayak kita misalnya ada di forum resmi di mana ada perwakilan delegasi setiap negara, mereka menyampaikan pidatonya dengan bahasa negara masing-masing. Masa iya kita harus campur adukan istilah bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan bahasa asing. Lalu, bagaimana menurut Akang kualitas penggunaan bahasa Indonesia di media sosial saat ini? Sebetulnya beragam ya, nggak ada yang nemuin yang bagus sih, kecuali kalau di beberapa akun kementerian, akun formal lah, akun lembaga gitu ya, pasti formal. Itu pun kementerian kadang lebih gengsi dikit. Sebetulnya itu bukan memudarkan bahasa Indonesia, tidak, karena kalau kita lihat itu bagian dari bagaimana interaksi itu berlangsung, pendekatan interaksi itu terjadi, kemudian penerimaan informasi itu dapat lebih mudah disampaikan. Itu tuh bukan bagian dari mengurangi entitas atau identitas bahasa Indonesia, enggak. Itu hanya bagian dari interaksi. Cuma yang paling penting adalah kita bisa tetap memahami gitu ya, tetap mempelajari, bahkan tetap memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau kita sering sebut dengan sesuai dengan PUEB, Peraturan Umum Ejaan Bahasa Indonesia, itu di tempat, di ranah, dan di situasi yang mengharuskan gitu. Oh baik. Menurut Akang, seberapa penting sih menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu? Seberapa penting? Pasti sangat penting, karena mau gimana pun kita yang punya identitas bahasa daerah masing-masing ataupun latar belakang turunan dari mana, negara mana, tetap kita harus punya tanggung jawab mempelajari, mengetahui, bahkan mengamalkan, mengimplementasikan bahasa Indonesia itu sendiri, karena itu bagian dari identitas bangsa. Kalau sampai itu enggak sama sekali dijaga, diketahui, apalagi diimplementasikan, nah itu mungkin bagian kita mungkin sangat tidak bertanggung jawab dengan moral kita sebagai warga negara lah gitu. Ya, gitu. Oke. Apa tantangan generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia di era digital ini menurut Akang? Generasi muda itu banyak mengakses akses teknologi ya, media sosial terutama Meta, X, TikTok, Instagram. Jadi tugasnya adalah kita tuh harus bisa mereduksi, bahkan memfilter gitu ya, setiap arus informasi, interaksi yang terjadi di berbagai platform media. Karena yang paling penting adalah supaya kita bisa menjaga entitas bahasa adalah
dengan bisa mengkomparasi, membandingkan. Kita masuk nih informasi dari A misalkan, Iya. tentang berita A gitu kan. Tapi gaya beritanya yang kita pahami sebagai generasi muda Gen Z gitu ya, adalah gaya bahasa yang lebih kayak gini gitu ya, nyeleneh dan sebagainya. Itu lebih diterima. Tapi kita harus coba reduksi dan mengidentifikasi. Bandingkan nih, sebetulnya secara kaidah kebahasaan Indonesia yang baik dan benar gimana ya? Nah, itu kita bisa, di situ kita bisa punya celah untuk memahami bahasa Indonesia dan menjaga gitu ya keabsahan bagaimana sebetulnya informasi yang disampaikan berdasarkan bahasa Indonesia yang benar gitu. Oh, kayak gitu. Makanya harus di-compare mau gimana pun juga, dibandingkan. Jadi jangan mentah-mentah lah, intinya kayak gitu. Iya. Cukup? Cukup. Makasih ya, Kang. Nama Kang siapa? Nah, saya Julfan Hakim dari Sosiologi angkatan 23 kelas B. Umurnya berapa, Kang? Umur saya sekarang 20 tahun. Kang ya. Bagaimana sih pendapat Akang tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baku dalam kehidupan sehari-hari? Tergantung konteksnya ya. Soalnya kalau misalkan kita berbicara bahasa Indonesia, dilihat dulu penggunaannya itu dalam ranah apa gitu. Kalau misalkan kita dalam kehidupan sehari-hari, ya itu kalau misalkan menggunakan bahasa Indonesia yang baku kan itu kesannya kayak monoton banget lah, kayak kaku banget. Nah, berbeda kalau misalkan ketika kita sedang di ranah akademik gitu, misalkan kita kuliah, itu bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian juga yang baku itu sangat-sangat dipentingkan gitu. Karena ketika kita menjelaskan sesuatu, ya itu kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar lah, dan juga baku. Soalnya kan kalau misalkan kita menggunakan bahasa seperti di kayak kehidupan sehari-hari lah, kayak misalkan di rumah ataupun ketika kita berteman, mengobrol dengan teman, nah itu nantinya ya kesannya nggak enak lah. Soalnya kan kita akademisi, jadi penggunaan bahasa Indonesia yang baku itu memang diperlukan gitu ketika misalkan kita diskusi di kelas ataupun ketika kepenulisan gitu, misalkan membuat artikel jurnal dan lain-lain. Bagaimana sih menurut Akang kualitas penggunaan bahasa Indonesia di media sosial saat ini? Di media sosial saat ini, karena memang kebanyakan itu didominasi Gen Z ya, jadi secara keseluruhan kalau saya melihatnya, mereka itu menggunakan bahasanya seperti ketika mengobrol dengan teman dalam kehidupan sehari-hari lah. Tapi berbeda kalau misalkan konteksnya itu video-video atau bahasan-bahasan yang sedang dikomentari itu adalah bahasan-bahasan yang serius atau yang berat lah. Mereka cenderung menggunakan bahasa Indonesia yang lebih formal atau tadi lebih baku dan kelihatannya lebih akademis lah gitu dari bahasanya. Kalau misalkan konteks pembahasannya itu adalah pembahasan yang memang serius gitu atau berat. Nah, tapi kalau misalkan tentang video-video ringan atau hal-hal ringan, mereka berkomentarnya pasti menggunakan bahasa kayak sehari-hari lah gitu, kayak ngobrol dengan teman-teman gitu. Baik, menurut Akang seberapa penting sih menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu di era sekarang? Sangat penting, apalagi dari kita gitu, kita sebagai mahasiswa itu kiranya memang penting sekali untuk kita bisa menjaga dan juga menerapkan gitu bagaimana kita berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena ya ini tadi bahasa ini pasti digunakan dalam berbagai aspek, soalnya kan bahasa kita sehari-hari berbicara menggunakan bahasa, kita menulis juga pasti menggunakan bahasa. Jadi kiranya memang bahasa Indonesia yang baik dan benar ini sangat penting sekali gitu untuk diterapkan dan kita jaga gitu. Di era digital saat ini, menurut Akang? Ya, tantangannya itu biasanya generasi muda ini seakan-akan enggan gitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena mereka mikirnya kayak apa sih kaku banget gitu menggunakan bahasa Indonesia yang kayak formal atau misalkan bahasa Indonesia yang akademis. Nah, itu menjadi tantangan lah bagi generasi sekarang, bagaimana kemauan mereka untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Baik, terima kasih Kang. A few moments later.
Muhammad Bahar Main dari kelas sosio 24B. Sekarang ini Bagaimana pendapat Akang tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baku dalam kehidupan sehari-hari? aku bicara tentang bahasa Indonesia yang baku di kehidupan sehari-hari itu memang hal yang sulit atau gak gampang gitu kan, lebih bagi anak-anak muda sekarang yang lebih lebih dominasi menggunakan bahasa-bahasa gaulnya gitu kan. Jadi penggunaan bahasa baku itu agak sulit untuk diterapkan, namun bisa saja untuk dibiasakan gitu. Itu perlu mengajarkan sejak dini gitu. Bahasa Indonesia di media itu kan banyak yang beragam juga kata yang digunakan di media, ya itu balik lagi kepada bagaimana kita menanggapinya gitu. Jadi apakah pola dari bahasa Indonesia itu sendiri baku atau tidaknya, jadi ya itu yang gampang diprotes oleh anak-anak zaman sekarang gitu kan. Karena pada dasarnya penggunaan bahasa yang baku itu lebih lebih kaku gitu kan, dan juga bahasanya itu bisa disebut bahasa yang kurang menarik gitu kan. Makanya itu di media-media sekarang penggunaan bahasa Indonesia yang baku itu minim. Seminim apa? Jadi penggunaan bahasa Indonesia yang digunakan di media sosial itu minimnya itu karena yang pertama balik lagi tadi karena adanya adanya bahasa gaul gitu kan. Jadi bahasa Indonesia ini terasa tersikan gitu kan, bahasa yang baku itu terasa membosankan gitu kan. Jadi oleh karena itu minimnya itu ya karena tergantikan oleh bahasa gaul itu. Sangat penting gitu kan. Kenapa? Karena yang namanya juga bahasa Indonesia gitu kan, ya itu bahasa negara kita gitu kan, bahasa negara Indonesia yang dimana penggunaan bahasa Indonesia baik itu yang baku gitu kan, itu sangat sangat penting gitu kan untuk dijaga dan dibudayakan gitu kan. Jangan sampai penggunaan bahasa Indonesia yang baku ini tinggal oleh zaman gitu kan, atau malah bisa sampai terkikis gitu kan. Terkait tentang tantangan itu mungkin itu alienasi itu keberhasilan, dimana penggunaan bahasa Indonesia yang baku itu membuat seseorang yang menggunakan bahasa Indonesia yang baku itu mengalami keterasikan karena tidak biasa menggunakan bahasa Indonesia dengan baku gitu kan. Karena sejak dirinya atau secara normalnya kebanyakan masyarakat yang ada di Indonesia pun bahkan tidak menerjemahkan bahasa Indonesia yang baku gitu kan. Karena itu penggunaan bahasa Indonesia yang baku itu dianggap asing lah gitu kan, bahkan di negara ini. Terkait dengan campur bahasa Indonesia yang baku dengan bahasa yang lain, ya dari diri saya pribadi itu pernah atau bahkan sering untuk mengaitkan bahasa Indonesia dengan bahasa yang lain. Contohnya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda gitu kan. Pada akhirnya mengaitkan satu bahasa dengan bahasa yang lain, yaitu bisa sama aja kayak menyampuri budaya yang ada gitu kan. Tapi dengan kita mencampuri bahasa tersebut ya membuat gampangnya kayak inovasi itu kan di zaman sekarang gitu kan. Ya namanya anak-anak remaja zaman sekarang tuh banyak yang menginginkan atau berusaha untuk menciptakan budaya baru gitu kan. Nah jadi untuk mengaitkan satu bahasa Indonesia yang baku dengan bahasa yang lain itu menurut saya pribadi itu hal yang cukup salah gitu kan. Karena yang dimana ya bahasa Indonesia yang baku itu kan budaya gitu.